Shalom. Saya melanjutkan suratan Galatia pasal 2 ayat 6 sampai 10, masih terkena pintu kemah. Ada 5 tiang: Yakobus, Kefas, Yohanes, Paulus, dan Barnabas. Sedangkan ayat 1 sampai 5 pasal 2 itu terkena pelita emas. Pasal 2 ayat 1 sampai 5, pemberitaan Injil Paulus penuh kebenaran, tetapi ada saudara-saudara palsu yang menyelundup membawa kemerdekaan Injil kepada perhambaan Taurat. Jadi sesuai dengan urutan kita memeriksa ayat 6 sampai 10 pasal 2 ayat 6 sampai 10, yaitu ada 5 tiang. Kita membaca ayat 8 dan 9 saja, atau sampai 10. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Kekuatan ini maksudnya kuasa. Ya. Jadi Tuhan memberi kuasa kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan atau kuasa kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Di ayat 6, Rasul Paulus mengatakan jabatan atau mereka yang terpandang itu tidak menjadi sesuatu yang tidak penting bagiku. Namun maksudnya yaitu bahwa kalaupun Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu menjadi sokok guru, bagi Paulus itu tidak penting, sebab mereka juga tidak memaksakan kami untuk melakukan sesuatu. Jadi ada kebebasan. Lalu Rasul Paulus memandang bahwa ini adalah persekutuan, jadi persatuan tubuh. Makanya mereka bersalaman dan berjabat tangan dan menetapkan bahwa Paulus dan Barnabas pergi ke bangsa lain, yaitu bangsa yang tidak bersunat, sedangkan Petrus dan kawan-kawan itu kepada bangsa Israel.
Nah, dengan begitu maka jelas bahwa di sini ada 5 nama, yaitu bagaikan 5 tiang dari pintu kemah untuk memasuki ruangan suci, maka kehidupan itu harus melewati pintu kemah. Nah, berarti mereka sudah ditetapkan oleh Roh Kudus. Untuk itu kita pun juga harus menghargai. Jadi nggak boleh blok-blokan seperti jemaat Korintus, blok Paulus, blok Kefas, Petrus, bloknya Apolos. Maka itu berarti rohaninya belum dewasa. Namun satu hal yang menggelitik hati saya, yaitu ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin yang di Yerusalem. Rasul Paulus melihat Yerusalem itu banyak orang miskin. Dan itu yang diusahakan untuk melakukannya. Itu sebabnya dia keliling daerah bangsa kafir dan mendirikan jemaat-jemaat. Setelah mereka berdiri, maka digerakkan untuk mengumpulkan dana, maka dibagi-bagikan kepada orang miskin di Yerusalem. Ini dalam rangka yaitu menjaga persatuan tadi, sehingga yang miskin tidak keberatan dengan hidupnya, yang kaya juga ambil bagian. Jadi supaya terjadi keseimbangan. Nah, sekarang ayat 1-5 itu terkena pelita emas. Jadi ini susunan bukan dari saya, tetapi dari penemunya. Sekarang kita membaca ayat 1-5. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ya, sampai di sini saja. Ini ayat 1 sampai ayat 10 waktunya bersamaan, ya. Dan itu merupakan perbedaan dari pasal 1. Pasal 1 itu untuk pertama kali Rasul Paulus sendiri, belum mengajak Barnabas dan Titus. Jadi masih sendiri. Lantas menumpang di rumahnya Petrus 15 hari. Nah, di sana dia tidak menjumpai Yohanes. Jadi setelah 14 tahun, jadi jaraknya cukup jauh, nah, dia datang kembali menceritakan bagaimana hasil pemberitaan Injil. Nah, dia membawa Titus itu sebagai hasil salah satunya yang berasal dari bangsa kafir.
Titus itu orang Yunani. Ya, jadi Rasul Paulus tidak sekedar bicara, tetapi ada bukti. Nah, setelah mereka memperdalam perbincangan mereka, sudah kita sepakat. Nah, itulah gereja pertama menciptakan persatuan tubuh Kristus dengan berdialog. Dengan ada bukti. Jadi sangat kuat. Sehingga mereka tidak timbul dalam hati saling mencurigai. Tidak seperti sekarang. Hamba Tuhan datang dicurigai, memata-matai katanya. Ini tidak sehat. Orang yang hidup pada zaman 2000 tahun yang lalu, mereka sudah menciptakan bahwa tubuh Kristus itu satu. Walaupun Paulus itu terpanggil untuk bangsa kafir, dia tidak iri kepada Petrus. Nah, Petrus juga tidak iri kepada Rasul Paulus. Asal, yaitu pedomannya satu, Injil. Kalau sekarang katanya pengajaran. Pengajaran yang mana? Kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab kalau bicara pengajaran itu, saya mulai hati saya kok tidak sesuai dengan prakteknya. Bukan saya anti pengajaran. Justru pengajaran itu zamannya Pendeta N. Yono dulu, pengajaran mempelai itu sakti, menciptakan kesatuan, persatuan. Bahkan yang bermusuhan bisa berdamai. Ini kok aneh. Mengatasnamakan pengajaran tapi malah terpecah belah. Nah, itu manusianya apa pengajarannya? Berarti manusianya. Jadi kita berkaca dengan gereja mula-mula, hamba Tuhan itu saling merangkul. Pemakaian bangsa kafir silahkan. Bangsa Israel silahkan. Ya, tetapi ada komunikasi. Satu meja berbicara. Itu yang diciptakan oleh mereka. Jadi mereka menjunjung kesatuan pengajaran atau Injilnya itu betul-betul dilaksanakan, jadi dipraktekkan. Yang hamba Tuhan melaksanakan pelayanannya dengan baik. Yang jemaat juga melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan mereka tidak ada yang mengaco, ada. Mereka menghadapi orang-orang begitu. Tapi Rasul Paulus tidak. Ya, hanya mengingatkan saja.
Kalau orang maunya begitu, ya silahkan, gitu aja. Jadi inilah pesan yang disampaikan oleh mereka untuk kita yang dalam rangka membentuk tubuh Kristus. Injil ini yang harus menjadi pedoman kita. Kalau kita tidak lari dari Injil, berarti sudah benar. Sekian firman Tuhan. Amin.